Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang kerjanya biasa saja, tapi rezekinya mengalir deras seperti air terjun tanpa henti? Sementara di sisi lain, ada banyak sekali orang yang sudah banting tulang dari pagi sampai malam, namun hidupnya seolah jalan di tempat dan tidak ada kemajuan finansial yang berarti. Fenomena ini seringkali membuat kita merasa dunia ini tidak adil, padahal sebenarnya ada pola tersembunyi yang jarang sekali disadari oleh orang awam tentang bagaimana kekayaan itu datang. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk menjemput impian ya. Hari ini aku ingin berbagi sebuah rahasia yang mungkin bakal mengubah cara pandang kalian soal uang dan kesuksesan selamanya. Seringkali kita terjebak dalam pikiran bahwa kerja keras fisik adalah satu-satunya kunci untuk menjadi kaya raya. Tapi jujur saja, kalau cuma kerja keras yang jadi ukuran, kenapa kuli bangunan tidak menjadi orang terkaya di dunia? Ada variabel lain yang harus kita pahami. Aku teringat kisah seorang pria tua di pinggiran kota yang hidupnya terlihat sangat sederhana, namun hatinya selalu tampak tenang dan damai. Beliau bukan pengusaha besar dengan gedung pencakar langit, tapi setiap kali ada orang kesulitan, dialah yang pertama kali mengulurkan tangan tanpa ragu sedikit pun. Orang-orang di sekitarnya sering heran, dari mana asalnya uang yang seolah-olah tidak pernah habis itu. Ternyata, beliau memiliki sebuah resep rahasia yang tidak diajarkan di sekolah bisnis manapun di dunia ini. Kunci pertama yang sering dilupakan adalah tentang konsep memberi sebelum menerima. Sebuah paradoks yang sulit diterima oleh logika manusia modern yang cenderung serakah. Kita seringkali merasa takut kekurangan jika harus berbagi. Padahal, dalam hukum alam semesta, semakin banyak kita melepaskan, semakin banyak pula ruang yang tercipta untuk hal baru masuk. Pria tua itu selalu berkata bahwa uang hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Ketika kita berhenti mengejar uang, uang justru akan mulai mengikuti kita. Sahabat semua, pernahkah kalian merasa sudah bekerja sangat keras, namun di akhir bulan, saldo tabungan tetap saja tidak bertambah secara signifikan? Mungkin masalahnya bukan pada nominal gaji yang kalian terima, melainkan pada bagaimana cara kalian memandang rejeki itu sendiri dalam kehidupan. Banyak orang yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan mental, di mana mereka selalu merasa kurang. Perasaan kekurangan inilah yang sebenarnya menjadi penghalang utama bagi datangnya aliran rejeki yang lebih besar lagi. Mari kita pelajari lebih dalam tentang kekuatan rasa syukur yang seringkali dianggap remeh sebagai sekadar kata-kata motivasi klise belaka. Padahal, syukur adalah magnet terkuat untuk mendatangkan keajaiban finansial yang tidak terduga dalam setiap langkah yang kita ambil. Saat kita benar-benar merasa cukup dan berterima kasih atas setiap rupiah yang ada di tangan, secara otomatis getaran energi kita akan berubah. Energi positif inilah yang akan menarik peluang-peluang emas yang sebelumnya tidak pernah terlihat. Selain mentalitas, ada juga rahasia tentang manajemen waktu yang sangat krusial, namun jarang sekali dibahas secara mendalam oleh para ahli. Orang yang benar-benar kaya sangat mengerti bahwa waktu jauh lebih berharga daripada uang, karena uang bisa dicari kembali, sementara waktu akan hilang selamanya. Mereka tidak menghabiskan waktu untuk mengeluh, melainkan fokus pada investasi diri yang bisa meningkatkan nilai jual. Pertanyaannya, apakah kalian sudah menggunakan waktu untuk bertumbuh atau hanya menghibur diri? Aku ingin kalian membayangkan sebuah wadah air yang bocor di beberapa bagian. Itulah gambaran kondisi keuangan banyak orang saat ini. Tidak peduli seberapa banyak air yang dituangkan ke dalam wadah tersebut, airnya akan selalu habis karena lubang pengeluaran yang tidak terkontrol. Kebocoran ini biasanya berasal dari gaya hidup yang dipaksakan demi mendapatkan pengakuan dari orang lain. Rahasia kekayaan sejati adalah hidup di bawah kemampuan agar ada sisa energi materi yang bisa diputar menjadi aset produktif. Teman-teman, coba perhatikan lingkungan sekitar kalian. Apakah kalian dikelilingi oleh orang-orang yang visioner atau justru orang yang hanya suka bergosip? Lingkaran pertemanan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pola pikir dan cara kita mengelola peluang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kekayaan kita adalah rata-rata dari 5 orang terdekat kita. Jika kalian ingin terbang tinggi seperti elang, janganlah terus-menerus bermain di kandang ayam bersama mereka yang takut akan perubahan besar di hidupnya.
Satu hal lagi yang sering terlewat adalah keberanian untuk mengambil risiko yang terukur demi mencapai impian yang lebih besar di masa depan nanti. Banyak orang terjebak dalam zona nyaman karena takut gagal, padahal kegagalan adalah biaya pendidikan yang harus dibayar untuk sukses. Tanpa adanya keberanian untuk mencoba hal baru, kita hanya akan mendapatkan hasil yang sama secara terus-menerus. Kekayaan sejati seringkali bersembunyi di balik ketakutan yang paling enggan kita hadapi dalam hidup ini sekarang. Mari kita bicara soal intuisi, sebuah kemampuan yang jarang sekali dilatih namun menjadi senjata rahasia para miliarder dunia dalam mengambil keputusan. Seringkali logika kita berkata A, tapi hati kecil kita berbisik B. Dan biasanya hati kecil itulah yang menuntun pada keberuntungan. Untuk bisa mendengar suara hati ini, kita perlu sesekali menepi dari hiruk-pikuk dunia dan merenung. Dalam ketenangan itulah ide-ide brilian yang bernilai tinggi biasanya muncul secara tiba-tiba tanpa kita sadari sebelumnya. Sahabat, rahasia kekayaan yang paling dalam sebenarnya berkaitan dengan hubungan kita dengan orang tua dan keluarga tercinta di rumah. Banyak sekali kisah nyata di mana seseorang mendadak sukses besar setelah mereka mulai memuliakan orang tua mereka sepenuh hati. Doa orang tua adalah kunci pembuka pintu langit yang bisa meruntuhkan segala hambatan rezeki yang selama ini macet. Jangan pernah meremehkan senyuman bahagia ibu atau ayah, karena di balik doa mereka terdapat kekuatan besar yang luar biasa. Selain itu, integritas atau kejujuran dalam berbisnis adalah pondasi utama agar kekayaan yang didapatkan bisa bertahan lama dan berkah. Orang yang kaya dengan cara tidak jujur mungkin akan terlihat sukses dengan cepat, tapi biasanya kekayaan itu akan hilang secepat kilat juga. Integritas membangun kepercayaan, dan dalam dunia ekonomi, kepercayaan adalah mata uang yang mahal. Sekali saja kalian merusak kepercayaan orang lain, maka butuh waktu seumur hidup untuk membangunnya kembali seperti sedia kala. Pernahkah kalian mendengar tentang konsep compound interest atau bunga berbunga yang disebut sebagai keajaiban dunia ke-8? Rahasia ini tidak hanya berlaku untuk uang, tapi juga untuk kebiasaan kecil yang kita lakukan secara konsisten setiap hari. Menabung sedikit demi sedikit, belajar hal baru, atau berolahraga secara teratur akan memberikan dampak raksasa di masa depan. Jangan remehkan langkah kecil hari ini, karena akumulasi tindakan sederhana itulah yang akan membentuk nasib kalian ke depannya. Namun, ada satu jebakan yang harus kita waspadai, yaitu sifat sombong yang seringkali muncul saat harta mulai bertumpuk di rekening kita. Kesombongan adalah awal dari keruntuhan, karena saat kita merasa sudah hebat, kita akan berhenti belajar dan mulai meremehkan orang lain. Tetaplah membumi meskipun kalian sudah berada di puncak kesuksesan, karena roda kehidupan akan selalu berputar. Belajarlah dari ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Itulah ciri orang yang memiliki kekayaan sejati secara jiwa. Teman-teman, coba tanyakan pada diri sendiri, apa tujuan kalian ingin menjadi kaya raya selain untuk membeli barang-barang mewah? Jika tujuannya hanya untuk pamer, maka kekayaan itu tidak akan pernah memberikan kebahagiaan yang hakiki. Tetapi jika kalian ingin kaya agar bisa membangun sekolah atau membuka lapangan kerja, maka alam akan mendukung kalian. Niat yang tulus untuk menebar manfaat adalah bahan bakar yang paling kuat untuk mencapai kesuksesan finansial yang berkelanjutan dan jauh lebih bermakna. Jangan lupa bahwa kesehatan fisik dan mental juga merupakan bagian dari kekayaan yang seringkali baru disadari nilainya saat sudah hilang. Apa gunanya memiliki uang triliunan jika tubuh kita terbaring lemah di rumah sakit dan tidak bisa menikmati hasil kerja keras? Oleh karena itu, investasi terbaik adalah menjaga pola makan dan istirahat yang cukup. Jangan biarkan stres mengejar harta membuat kalian lupa untuk bernapas dan menikmati indahnya dunia yang sudah Tuhan ciptakan dengan sempurna untuk kita. Dalam perjalanan menuju impian, kalian pasti akan bertemu dengan para pengkritik yang meragukan kemampuan kalian untuk sukses. Jangan habiskan energi untuk membalas ucapan mereka dengan kata-kata, tapi balaslah dengan hasil nyata yang membungkam keraguan itu. Biarkan kesuksesan kalian yang menjadi suara paling keras, sementara kalian tetap fokus bekerja dalam kesunyian. Ingatlah bahwa setiap orang sukses dulunya adalah seorang pemimpi yang menolak menyerah meski dunia mengatakan itu tidak mungkin. Sahabat,
Rahasia terakhir adalah tentang pentingnya memiliki rasa haus akan ilmu pengetahuan yang tidak pernah padam seumur hidup. Dunia terus berubah dengan cepat. Teknologi baru bermunculan, dan cara lama mencari uang mungkin sudah tidak relevan lagi. Orang yang terus belajar dan beradaptasi adalah mereka yang akan memenangkan persaingan di era yang serba tidak pasti. Jangan pernah merasa sudah pintar. Jadilah gelas kosong yang siap menampung tetesan ilmu baru dari mana saja tanpa memandang siapa itu. Sebagai penutup, aku ingin kalian merenungkan kembali semua rahasia ini, mulai dari kekuatan memberi hingga integritas diri. Kekayaan sejati bukan hanya soal angka di bank, tapi soal dampak positif yang kita berikan. Kalau kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan ke orang tersayang, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan selamat menjemput rejeki luar biasa kalian hari ini. Semuanya.